warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri din, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Isnini SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hania dengan NIM 1930202173. Di sini saya akan mereview konten tentang klasifikasi media dan sumber belajar. Baiklah, sebelum kita masuk tentang klasifikasi media dan sumber belajar, maka kita harus perlu mengetahui dulu tentang apa sih itu media dan sumber belajar. Media secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata medium yang berarti tengah atau perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media disebut sebagai wasail, yang berarti perantara antara pengirim pesan dan penerima pesan. Namun secara terminologi, istilah media ini menurut Suranto tahun 2005 mengatakan bahwasanya media merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Dengan demikian, media seperti televisi, film, kemudian radio dan sebagainya itu termasuk jenis media. Namun, apabila media tersebut mengandung pesan atau informasi yang mengandung maksud dan tujuan pengajaran, maka media tersebut dimasukkan sebagai media pembelajaran. Kemudian sumber belajar. Apa sih itu sumber belajar? Sumber belajar atau yang sering disebut dengan learning resource adalah semua sumber, baik itu berupa data, kemudian personel, dan semua sumber daya dalam beberapa bentuk yang dapat digunakan oleh siswa secara individu dan gabungan untuk memudahkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu. Kemudian Ward Edgar Dell mengatakan bahwasanya sumber belajar ialah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Kemudian bentuk-bentuk sumber belajar itu ada yang pertama pesan, kemudian orang, bahan, alat atau perlengkapan, kemudian metode, teknik pendekatan, dan lingkungan sekitar. Kemudian klasifikasi media. Klasifikasi media yang pertama itu menurut Edgar Dell, beliau menggambarkan sebuah kerucut pengalaman yang berisikan tentang yang dari yang paling konkret atau dari paling nyata sampai ke yang paling abstrak atau yang verbal. Klasifikasi ini dikenal sebagai kerucut pengalaman yang dianut secara luas dalam menentukan media, alat bantu serta alat peraga yang paling sesuai untuk pengalaman belajar. Kerucut pengalaman ini juga menunjukkan bahwa pengalaman belajar dapat melalui suatu tindakan, kemudian dapat pula mengalami apa yang telah dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa. Kerucut pengalaman tersebut dari yang paling konkret itu dari design or perform a presentation atau the real thing yang mengatakan bahwasanya itu merupakan mengerjakan hal yang nyata atau yang paling konkret itu 90%. Kemudian ada juga yang di 90% itu simulate or model a real experience yang berarti melakukan simulasi. Kemudian ada juga bermain peran atau role play. Di sini menunjukkan adanya 90%, artinya yang paling konkret itu yang paling nyata dari yang mengerjakan hal yang nyata, kemudian melakukan simulasi dan bermain peran. Contohnya jikalau di dalam pelajaran atau jurusan PAI, contohnya dari mata kuliah SKI seperti melakukan peperangan atau simulasi peperangan. Kemudian jikalau di dalam mata kuliah Figi itu tata cara pengurusan jenazah, itu bisa disimulasikan dengan cara melakukan bermain peran atau role play. Kemudian yang dari 70% itu design collaborative, listen and participate in hands-on workshop. Itu 70% yang artinya menyajikan atau presentasi. Kemudian yang 50% itu ada watch a demonstration and attach exhibit in our sites, yang artinya terlibat dalam diskusi. Kemudian yang dari 30% sampai 10% merupakan melakukan demonstrasi, kemudian nonton film atau video, kemudian melihat gambar atau diagram, mendengarkan, dan yang paling abstrak atau yang paling verbal itu ialah membaca. Kemudian klasifikasi media yang lazim di Indonesia. Ada 3. Yang pertama media grafis. Media grafis ini seperti gambar, foto, sketsa, diagram, grafik, kartun, poster, peta atau globe. Kemudian media audio seperti radio, alat perekam pita, magnetik, laboratorium, bahasa. Kemudian media proyeksi diam itu seperti film bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor, tak tembus pandang, kemudian mikrofis dan film.
Adapun klasifikasi media berdasarkan tujuan pemakaian dan karakteristik jenis media itu digolongkan oleh beberapa ahli. Yang pertama oleh ahli Wyborg-Schramm yang mengatakan bahwasanya media itu merupakan atau digolongkan sebagai media yang rumit, kemudian media yang mahal, dan media yang sederhana. Kemudian menurut Allen, menggolongkan media menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama media visual diam, kemudian film, TV, objek 3 dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, dan demonstrasi. Kemudian menurut Gerlach and Ellie mengatakan bahwasanya media itu dibagi menjadi 8 golongan. Yang pertama benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, kemudian gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. Kemudian menurut Gagne mengatakan bahwasanya beliau menggolongkan media itu menjadi 7 bagian. Yang pertama benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Kemudian yang terakhir menurut Ibrahim menggolongkan media menjadi 5 bagian. Yang pertama media tanpa proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi, media audio, media proyeksi, kemudian televisi, video, dan komputer. Kemudian karakteristik media pembelajaran 2 dimensi. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama media grafis. Media grafis itu ialah representasi visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, teks atau simbol visual yang lainnya untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan mengeringkas ide, data, atau peristiwa. Kemudian media bentuk papan seperti papan tulis, papan tempel, papan flanel, dan papan magnet. Kemudian media cetak terdiri dari buku pelajaran, ensiklopedia, kemudian surat kabar dan majalah, buku suplemen, dan pengajaran berprogram. Kemudian karakteristik pembelajaran 3 dimensi. Kemudian yang pertama itu adanya widya wisata. Di sini dijelaskan bahwasanya kegiatan pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, melainkan juga di luar kelas. Yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semua kegiatan akademik. Artinya, jikalau di luar kelas, siswa juga bisa mendapatkan pengetahuan, seperti mengunjungi sebuah wisata seperti museum, kemudian tempat-tempat yang wisata yang memberikan manfaat dan memberikan pelajaran, itu juga bisa menambahkan pembelajaran bagi siswa tersebut. Kemudian media tiruan sering disebut juga media model. Ini untuk beberapa tema yang tidak dapat dicapai melalui pengalaman langsung. Kemudian yang ketiga itu menggunakan boneka. Boneka atau benda tiruan dari bentuk manusia atau binatang. Yang keempat, peta timbul, peta yang dapat menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Kemudian yang terakhir, spesimen, yang artinya benda atau objek asli yang digunakan sebagai contoh. Kemudian klasifikasi sumber belajar menurut Degeng dalam Azhar Arsyad tahun 2006. Ada 6. Yang pertama itu pesan, yang mengartikan what, informasi yang ditransmisikan. Apa informasi yang ditransmisikan? Kemudian yang kedua itu orang, siapa yang akan informasi yang ditransmisikan tersebut. Kemudian yang ketiga bahan, apakah atau siapakah yang menyimpan informasi. Kemudian yang keempat alat, siapakah atau apakah yang menyimpankan informasi. Kemudian yang kelima teknik, bagaimana cara informasi tersebut ditransmisikan. Dan yang terakhir itu lingkungan atau latar, di mana informasi itu akan ditransmisikan. Kemudian yang terakhir, klasifikasi sumber belajar menurut Wiryokusumo dan Mustaji tahun 1989 yang sama seperti klasifikasi Degeng dalam Azhar tersebut. Di sini juga dijelaskan ada 6 bagian. Seperti yang pertama, pesan. Apa sih itu pesan? Pesan ini mengandung unsur pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan kata. Kemudian orang atau manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pemrosesan, dan penyaji pesan. Kemudian yang ketiga, bahan atau material, sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya. Kemudian yang keempat, adanya alat atau peralatan, yang artinya sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Kemudian teknik itu ialah prosedur rutin yang disiapkan untuk menggunakan bahan, alat, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Dan yang terakhir ialah lingkungan sekitar, yaitu situasi sekitar di mana pesan itu diterima. Baiklah, itu saja dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.